warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan yang tidak akan kita sanggup untuk menghitung-hitungnya. Dan salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah SAW untuk keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Tak lupa pula kita doakan semoga Allah melindungi saudara-saudara kita Muslim Palestina. Seperti biasa sebelum pengajian dimulai akan saya sampaikan laporan penerimaan keuangan periode 5 Oktober sampai 13 Oktober 2023. Penerimaan dari canceling pengajian malam Jumat tanggal 5 Oktober 2023 sebesar 300.000. Kemudian dari canceling Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sebesar 700.000. Kemudian dari infak orang tua murid MI Nurul Falah tanggal 11 Oktober 2023 sebesar 4 juta rupiah. Kemudian infak dari komite MI tanggal 11 Oktober 2023 sebesar 300.000. Total pemasukan infak sedekah minggu ini sebesar 5.300.000. Lebih rincinya nanti akan saya tempel di papan pengumuman. Untuk itu kami ucapkan jazakumullah khairan kepada jamaah yang telah menitipkan infaknya. Semoga Allah membalas kebaikan jamaah dengan pahala yang berlipat yang akan menjadi bekal kita di akhirat kelak. Seperti yang kita ketahui bersama, di tengah harga beras yang cukup tinggi yang memberatkan bagi sebagian masyarakat, maka sebagai bentuk kepedulian dan sebagai bentuk syiar, maka DKM Masjid Nurul Falah setiap minggu membagikan beras gratis dan beras murah untuk duafa di sekitar kompleks Sukamenak Indah. Dikarenakan jumlah beras masih terbatas, setiap minggu hanya terbagi untuk 9 keluarga duafa. Untuk itu kami mengajak kepada jamaah yang akan menjadi donatur untuk program beras murah, silakan untuk menghubungi Pak Ali. Sekaligus informasi juga untuk malam ini yang membawa kupon beras silahkan nanti ditukarkan setelah pengajian di aula masjid. Dan mungkin dari jamaah ada yang malam ini yang akan store canceling subuh ini, silahkan ke Pak Ali dan nanti diganti dengan canceling yang baru. Kemudian ada pengumuman satu lagi dari KBIH Nurul Falah untuk jamaah yang berniat umroh dan haji. KBIH Nurul Falah bekerja sama dengan Raudoh telah membuka kembali pendaftaran haji dan umroh. Informasi lebih lanjut silakan hubungi kantor KBIH Nurul Falah lantai 2 gedung MI Nurul Falah atau ke Ustadz Mukhlis atau ke Pak Kaseri. Alhamdulillah Ustadz Budi sudah berada bersama kita. Untuk lebih mengefektifkan waktu, kepada Ustadz Budi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala malam ini karuniakan kita 3 nikmat yang tadi disebut. Pertama, ilman nafi', ilmu yang bermanfaat. Kemudian rizki yang berkah melimpah, thayyib. Kemudian amalan yang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jemaah Masjid Nurul Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
malam ini tiba-tiba saya diminta untuk menggantikan mengisi taklim di sini. Insyaallah mudah-mudahan dengan saya gantikan kita sedikit membahas tentang satu tema, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan saya khususnya. Insyaallah tema kita malam ini tentang musibah. Musibah apa, Bu? Musibah yang menimpa seorang muslim. Musibah terbesar yang menimpa seorang muslim. Musibah ini dalam Al-Quran disebutkan kurang lebih 77 kali dengan kalimat khusus, kalimat musibah itu ada dalam 10 ayat. Di antara kalimat musibah yang kita sering hafal, bahkan kita sering dengar, itu dalam surat Al-Baqarah. Itu mah sering itu ya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna musibah. Yang kedua dalam surat apa coba? Asy-Syura ayat nomor 30. Wa ma asaba min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah menimpa seseorang itu karena dosa-dosa yang dia buat. Ini musibah apa, Bu? Musibah yang menimpa agama, menimpa dunia seseorang. Jadi musibah itu kalau kita bisa bikin bagan, Pak, itu bisa kita bagi dua. Musibah, ada musibah dunia, ada musibah fiddin. Nah, ada dua musibah, musibah dunia dan musibah agama. Kira-kira yang lebih bahaya yang mana, Bu? Musibah dunia ini seperti yang kita lihat sekarang, seperti kita lihat di Palestina. Itu kacamata kita melihat kasihan, dibombardir, dibunuh. Musibah, Pak. Tapi apa itu musibah agama? Belum tentu. Malah saya merenung anak-anak kecil dibom syahid. Bahkan ada seorang dokter ya, kita lihat ya, ibu-ibu dokter merawat yang terkena bom, kemudian suaminya meninggal, malah teriak di jalan, suami saya syahid, bahagia, Bu. Artinya kita belum tentu wafat syahid, Pak, belum tentu. Anak-anak mereka wafat syahid, anak-anak kita sibuk dengan kecil terus. Sebetulnya mana yang barokah? Kalau melihat musibah dunia, betul musibah dunia itu. Tapi tahukah kita musibah dunia itu, ibu-ibu, fungsinya 3. Musibah dunia itu. Pertama, musibah dunia itu tadi, wa ma asaba min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah dunia itu fungsinya pertama, kalau dia sabar, gugur dosa-dosanya. Musibah apa? Apapun, sakit ibu, ya kemarin migrain, beres migrain asam urat naik, udah asam urat kolesterol, aduh ya Allah, kolesterol, beres kolesterol, darah tinggi, harus cuci darah, jantung harus di bypass. Sabar itu gugur dosa, Bu. Makanya kalau ditimpa ujian dunia mah jangan banyak cek-cekan ya, Pak. Allah teh kumaha sih. Kemarin anak DB, beres DB yang besar tipes deh. Banyak cek begitu tuh, Bu ya. Emang kalau seperti itu sakitnya sembuh? Enggak, bukan? Maka lebih parah Mas, pasti lebih parah tuh. Ibu sakit gigi, mau ke dokter gigi, udah nyut, ibu dari jauh, tiba-tiba sampai di dokter gigi ada tulisan, Pak Haji, mohon maaf, dokter hari ini tidak praktek. Aduh, pasti makin nyut-nyutan, Bu. Coba begitu ada pengumuman dokter tidak praktek, alhamdulillah ala kulli hal, ya Allah.
Ya sakit sih, cuman tidak terlalu mendenyut gitulah Bu ya. Tapi kalau ibu protes, bahkan yang paling buruk Bu, ada kemarin saya baru kedatangan tamu, beres pengajian gini Ustadz, beres pengajian ada seorang ibu, bukan ibu, masih gadis, belum nikah, bukan salah. Sebelum saya pulang, apa kata ini anak, masih tamat SMA Bu, tamat SMA, kuliah. Begitu datang ke depan, Ustadz bisa nggak saya bicara sebentar? Gimana teh? Ustadz, boleh nggak saya ngomongnya bunuh diri langsung Bu. Boleh nggak Ustadz saya bunuh diri? Saya kaget Bu, ini anak masih belia, belum nikah, nanyanya begitu lagi. Ustadz pernah ditanya begitu? Saya kaget Ustadz. Boleh nggak saya bunuh diri Pak? Emang ada masalah apa teh? Saya udah nggak percaya sama Tuhan Ustadz. Bu bayangkan Bu, anak segede gitu ngomongnya kayak begitu. Saya udah nggak percaya, Allah teh nggak sayang Pak, Ustadz saya teh sendiri, ibu bapak udah meninggal, sekarang saya kos, sekarang saya doa minta apapun nggak dikasih sama Allah Ustadz, kayaknya nggak ada guna saya hidup, emang mau pakai apa teh meninggal, bunuh diri, saya udah siap baygon, udah siap sama obat beli di kimia teh Bu, obat apa sih namanya, pokoknya obat racun itulah. Ya Allah Bu, untung datang ke saya Bu. Kalau datang ke orang yang udah mangga silahkan, Allah nunggu Anda. Bahaya Ibu, lihat Bu, orang putus asa dari rahmat Allah, ampun. Saya ingin tanya, kita kan sering berdoa Ustaz sama Allah, sering berdoa, kira-kira langsung cash atau ada yang dipending Bu? Nggak mungkin semua doa cash atau Bu, nggak mungkin, kita harus proses. Ternyata ini anak baru hijrah, beliau resign dari tempat ribawi lah ya, tempat ribawi. Kemudian disarankan seorang ustadz, apa kata ustadz ini? Pokoknya Anda begitu resign, nanti Allah ganti dengan yang lebih baik. Kan emang ada hadisnya seperti itu, kan? Man taraka syai'an lillah. Barang siapa meninggalkan sesuatu yang buruk karena Allah, pasti Allah akan ganti. Emang betul ada ayatnya itu mah, ada hadisnya. Hanya tidak langsung, kan begitu Ustaz? Enggak langsung. Ya enak betul orang sudah resign dari tempat riba, dia keluar dari diskotik, kerja di pabrik bir misalnya, dia resign, tiba-tiba dapat pekerjaan yang layak, gaji yang besar, kan enak seperti itu. Atau enggak mungkin, Ibu, Allah itu kalau kita sedang setelah hijrah itu biasanya oleh Allah akan diuji. Enggak mungkin Bu, saya mengatakan sekarang saya hijrah loh, saya sekarang iman kepada Allah. Apakah Allah percaya? Belum tentu Pak. Al-Ankabut, coba lihat Al-Ankabut surat 29 ayat 2 dan ayat 3, kan itu ayatnya. Ayat pertamanya Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun, kata Allah. Apakah kalian dibiarkan mengatakan sekarang saya beriman loh sama Allah, sekarang saya hijrah, terus Allah enggak uji Anda? Kata Allah, mustahil. Untuk apa diuji? Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Allah pengen tahu iman Anda itu asli, orisinil atau KW atau palsu. Ibu jangankan iman Bu, Ibu beli tas mahalan dikit kan pengen dites, bener asli enggak nih? Gimana ngetesnya Pak? Dibakar, betul, dibakar. Kalau emang enggak kebakar asli nih. Berlian, pernah beli berlian Ibu? Lihat orang jual berlian pernah? Ibu, di Pontianak banyak Bu, saya orang Kalimantan, orang Pontianak, itu kan banyak pengrajin berlian. Kalau orang beli berlian, ngetesnya gimana Pak? Batu berlian yang asli itu kalau dihantam dengan batu, itu yang belah batunya Ustaz. Kalau yang belah berliannya berarti palsu, apalagi iman kita. Nah jadi
ujian dunia itu satu keniscayaan, pasti kita alami. Makanya terima dengan sabar. Fungsinya pertama gugur dosa, yang kedua menaikkan derajat. Kan gitu. Allah kalau sayang sama seorang hamba, Pak. Ya, kalau misalnya Allah ingin menempatkan kita di surga di tingkat 100, kan surganya bertingkat-tingkat, Bu. Bertingkat-tingkat. Jadi orang masuk surga teh sesuai dengan hafalan Qur'annya, kan gitu ya. Pernah dengar hadisnya? Begitu di pintu surga ada yang berseru nanti kan, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka ila akhiri ayatu taqra'uha. Ayo Anda masuk surga sambil baca hafalan Anda, karena tempat Anda di surga sesuai dengan akhir ayat yang Anda baca. Semakin banyak hafalan kita, semakin tinggi. Ibu hafalan cuman kulhu, falak, binas. Naik dikit kul ya ayyuhal kafirun, inna a'toina, idza ja, tabbat yada, beres. Ya lumayan sih tingkat, tapi masuk dari kecil sampai sekarang itu terus ya tambah. Nah, makanya orang-orang yang disayang Allah, Pak, Allah pengen ini orang di tempat 100, ternyata amalannya tidak cukup, Allah akan berikan dia musibah. Pantas kata Nabi, idza aradallahu bihi khairan yusib minhu. Allah kalau sayang sama seorang hamba, ibu, bapak, Allah akan beri dia musibah. Untuk apa? Bebersih, gugur dosa. Allah pengen naikin derajat kalau dia sabar. Yang ketiga, surat Az-Zumar ayat nomor 10, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Musibah dunia kalau kita sabar, pahala ngocor tanpa batas. Sebetulnya nggak ada yang rugi, Pak. Sebetulnya kalau kita pakai kacamata iman, itu insya Allah. Bahkan para ulama dulu kalau lama nggak dikasih ujian-ujian, suka nanya tuh sama temannya yang lain, kok Allah belum kasih saya ujian ya? Jangan-jangan iman saya nggak diakui sama Allah, kan gitu. Ujian kan buat naik kelas, Ustaz, gitu ya. Semakin besar, semakin tinggi kita punya tingkat iman, semakin berat tuh ujian, kan gitu, Pak. TK, SD enteng lah ujian, SMP, SMA, S1 nggak tidur Bu, skripsi begadang, berat ujiannya. Nah, itu bab masalah ujian dunia. Jadi ibu bapak yang siapapun dititipi musibah, musibah dunia itu apa sih? Ya macam-macam, tsunami, longsor, covid musibah bukan? Musibah, hanya musibah dunia. Orang meninggal covid aib tidak, Pak? Tidak, syahid. Ya, jadi musibah dunia itu fungsinya 3. Nah, saya tidak bahas itu. Yang saya ingin bahas di panah yang kedua, musibatu fiddin, musibah yang menimpa agama seseorang. Ibu pernah baca di doa hatam Quran tidak, Bu? Pak ya, setelah surat An-Nas itu kan ada doa hatmil Quran. Panjang itu doa. Mulai dari Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu lana terus. Nah, nanti 3 paragraf sebelum akhir itu ada potongan doa pendek. Ini doa riwayat Imam At-Tirmizi. Pernah dengar doa ini? Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Pendek, Bu. Mau dipanjangkan, wala taj'alil dunya akbaro hammina wala mablagha ilmina wala tusallit man la yarhamuna birahmatika yarhamar rahimin. Tapi kalau kepanjangan cukup sampai tadi, Pak. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Apa artinya? Ya Allah, jangan kau timpakan musibah terbesar dalam agama kami, ya Allah. Nabi sudah ajarkan doa, artinya apa? Nabi khawatir jangan sampai umatnya ini tertimpa musibah yang nomor 2 ini nih. Apa sih musibah agama itu, bentuknya apa sih? Nah, kita kaji nih sekarang. Ya, Ibu hafalkan doa tadi ya, pendek, Bu.
Kalau mau doa panjangnya dari ini Ustaz, dari Allahumma qasim lana. Dari situ ya. Ibu pernah dengar doa itu? Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi 'alayha masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warisa minna. Pernah dengar doa itu? Belum? Ibu nanti lihat ya di rumah, di belakang Quran, doa hatam Quran, paragraf ketiga, potongan itu harus hafal menurut saya Bu. Karena musibah agama ini mengerikan Pak. Dia tidak hanya menghancurkan dunia, tapi menghancurkan dunia akhirat. Apa bentuk musibah agama ini Pak? Pertama, itu ada dalam surat Az-Zumar, surat 39 ayat 65. Ini musibah paling besar yang menimpa agama seseorang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilar rasula min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ada Bu bawa Quran? Emang ngaji mah sebaiknya mah bawa Quran Mbak ya. Apa namanya? Dan kita mah bukan Imam Syafi'i Pak. Imam Syafi'i kan lahir di Goza. Bapak pernah baca riwayat Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu kalau ngaji Bapak Ibu nggak pernah bawa catatan. Nggak pernah. Kenapa? Nggak ada duit Pak. Nggak ada duit buat, nggak ada harta yang bisa dipakai untuk beli buku. Jadi tiap ngaji guru beliau di depan, yang lain nyatet, beliau di pojok Pak, sambil main tangan begini Pak, utek-utek tangannya, dilihatin nama gurunya. Beres ngaji dipanggil kan itu Ustaz. Syafi'i, dari tadi saya lihat Anda nggak nyatet, cuman gerak-gerakin tangan, Anda main-main ke sini. Apa kata beliau? Ya Syekh, ilmu Anda yang Anda sampaikan sudah masuk ke sini, saya catat lewat tangan saya. Oh, monyok kata gurunya. Ya, coba dites. Begitu dites Pak, 18 hadis panjang-panjang terhafal oleh Imam Syafi'i. Masya Allah ya. Sampai-sampai gurunya itu sudah Masya Allah Muwatta, kitabnya Imam Waqi itu, Muwatta itu sudah ada di kepala Syafi'i tanpa mencatat. Makanya bapak-bapak yang tidak mencatat mah insya Allah seperti Syafi'i lah insya Allah ya. Insya Allah ya, nggak perlu nyatat, masuk terus insya Allah ya. Az-Zumar, ibu lihat surat 39 ayat 65. Apa kata Allah? Ini pesannya bukan kepada sembarang manusia Ustaz, kepada Rasul. Apa kata Allah? Walaqad uhiya ilaika ya Muhammad, aku wahyukan, aku pesankan kepada Anda dan kepada Nabi Rasul-Rasul sebelum Anda. Apa pesan Allah? La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Muhammad, walaupun amalmu, Bu, amal Nabi kayak apa sih Bu? Wah, nggak ada seujung kuku amal kita Bu. Sedahsyat itu amal Rasulullah. Kata Allah, seandainya Anda campur dengan kesyirikan, amal yang lain habis. Ini musibah paling besar, a'zamul masaib, musibah paling besar Pak. Kita rajin ke masjid, rajin saum Daud, sedekah, umroh, haji bolak-balik, meninggal bawa jimat. Allahu Akbar. Ngeri Pak. Makanya saya senang tuh kalau di Al-Fajr dulu ya sama Pak Atian Ali. Beliau suka ada acara mengumpulkan jimat-jimat. Kan gitu. Jimat-jimat dikumpul, beliau ada insyaallah. Dikumpul, dibakar di depan. Ibu, ini saya sampaikan kenapa? Saya baru datang ngisi di Jogja Pak. Di Jogja ternyata ada sesi ke Parangtritis. Tahu Parangtritis? Pantai.
Ternyata di situ, ya Allah, saya sampai sedih teh Bu. Ada masjid besar kok Bu, tapi gerbangnya dibuka terus. Ternyata karena kata gaib di sana, ini Ustadz, ini teh lurusan pantai selatan tempat Nyi Roro Kidul suka nongol. Jadi masjid kita ini, kata beliau, tempat start larung laut. Bawa kepala kerbau, bayangkan Pak, habis subuh, sholat subuh berjamaah, baca al-maksurat lah gitu, ngaji, setoran, hafalan. Udah agak siang dikit, rame-rame keluar bawa kepala, untuk apa? Untuk sesembahan Nyi Roro Kidul. Ya Allah, ini ayat ini nih. Jadi ada kalimat capek gawe, teka pakai. Kasihan orang begini, Mbak Bu. Coba, makanya setiap Jumat nih, malam Jumat ya, sama besok kan disunahkan baca surat Al-Kahfi ya. Sudah mulai boleh nih, mulai dicicil boleh malam Jumat. Kalau kepanjangan sekali duduk ya dibagilah 110 ayat mah, malam ini 20, besok 20, 20, beres, selesai. Kenapa coba Bu? Kok Nabi nganjurkan kita membaca Al-Kahfi setiap Jumat, Kahfi setiap Jumat? Ternyata di dalam ayat Al-Kahfi 103, 104 itu ada pesan yang persis seperti barusan. Al-Kahfi surat 18 ayat 103, 104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah itu ingin kita teh muhasabah setiap Jumat sekarang sampai Jumat ke depan, kira-kira amal saya masih ada enggak? Jangan sampai masuk seperti Al-Kahfi itu. Kata Allah, qul, katakan Muhammad kepada siapa? Umatmu. Sok kasih tahu, kata Allah. Apa yang harus dikasih tahu ya Allah? Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala. Perlukah aku kasih tahu amal orang dia beramal tapi rugi? Ya tadi capek gawe. Ibu ibadah teh capek enggak sih Bu? Capek Bu. Bangun jam 2 Ramadan deh Bu ya, Ibu masak, belum siap untuk buka, tadarus, lelah ibadah teh Pak. Ada orang-orang yang beramal tapi kata Allah Subhanahu wa taala beramal tapi rugi. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Itulah orang-orang yang sia-sia amalnya di dunia padahal mereka sudah menyangka berbuat yang terbaik menurut dia. Ih, ngeri ayat ini Bu. Yang lebih ngeri lagi kita hubungkan ke surat Al-Furqan. Buka lagi surat 25 ayat 23. Surat 25 ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ada? Surat 25 ayat 23. Nanti di hari kiamat kata Allah, semua orang itu ingin mengambil hasil tabungannya Pak. Kan kita lagi nabung ini sekarang Bu, ngenceleng. Sholat duha ngenceleng, tahajud ngenceleng, sedekah ngenceleng, lewat, semua lagi ngenceleng. Kapan kita ambil hasil ini Pak? Taklim kita ini pahalanya besar Bu, besar pahala hadir majelis taklim. Kapan kita ambil? Nanti berhadapan dengan Allah. Ada orang-orang yang kata Allah, wa qadimna ila ma'amilu min amalin. Dia nagih, ya Allah, mana amal soleh saya ya Allah, mana haji saya, kurban saya mana, umroh saya mana, bakti orang tua mana. Oleh Allah ditunjukkan, dijadikan Allah haba'an mansuro, jadi debu-debu yang berterbangan. Na'udzubillah. Musibah agama itu yang ini, meninggal tapi masih yakin dengan kesyirikan. Yang lebih sedih lagi saya di Parangtritis, satu bis Ustaz, satu bis datang pinggir pantai Ngariung, begini nih ngumpul, sambil baca Quran, sambil baca wirid-wirid, nggak tahulah apa yang dia baca. Saya tanya ke gaibnya, Pak ini ngapain nih mereka? Ustaz, ini mereka
mau mendirikan pondok pesantren, tapi minta restu sama Nyi Roro Kidul. Bayangkan Ustaz, saya pikir itu sinetron yang begitu teh Bu, ternyata kepala sendiri. Hakul yakin ini mah, saya lihat sendiri di situ. Ya Allah, mau bikin pesantren, minta restu sama Nyai. Allahu Akbar. Nggak sampai situ, saya lanjut ke keraton. Keraton. Di situ ada abdi dalam. Ya, ada orang Jogja ya, insya Allah di sini. Kan ada abdi dalam, Ustaz. Abdi dalam itu mereka nggak digaji, Ustaz. Mereka mengabdi ke keraton, nggak digaji. Cuma dikasih uang bensin 300.000. Cuma mereka walaupun nggak digaji tapi hidupnya tentrem. Kenapa? Dijamin sama Ratu Pantai Selatan. Karena ada hubungan. Ibu, keraton sama Nyai itu pernah ada pernikahan. Udah macam-macam Ibu ceritanya Bu. Nah, Nyi Roro Kidul itu punya anak namanya Nyi Blorong. Iya betul. Kok Bapak tahu? Betul Pak, namanya itu Nyi Blorong. Ya Allah Bu, persis sinetron Bu. Nyi Blorong teh anaknya Roro Kidul. Jadi di Pantai Selatan udah nggak akan ada tsunami lagi. Kenapa? Udah dijaga. Loh, waktu dulu kok terjadi, saya bilang gunung meletus, Mbah Marijan meninggal, terus tsunami. Ustadz, dulu itu terjadi gempa begitu karena penguasa Laut Selatan ini sedang ribut sama Laut Utara. Jadi ada penunggu Pak, Laut Utara beda, Selatan beda. Jadi kalau lagi berantem, itulah gempa. Kebayang nggak Bu kalau Tuhan T2? Yang satu pengen hujan, yang satu pengen panas, berantem. Aduh ya Allah Bu, ini Ibu punten ya, yang di sana teh pakai sorban, orang-orang jubah Pak. Kalau kita lihat sepintas ini orang soleh gitu loh. Tapi kok ya itulah syaitan itu paling demen sama orang-orang yang melakukan kayak begitu tuh. Kenapa? Kalau orang setan tahu ayat tadi Bu, lain asyrokta la yahbatanna amaluka. Kalau Anda berbuat syirik, habis. Maka yang dulu pernah syirik, yang pernah nyimpan keris, ya dimandiin malam satu syuro, buang. Syirik akbar. Ibu-ibu yang pernah dulu percaya dengan tiaroh, tahu tiaroh? Tiaroh teh menganggap sial dengan sesuatu, syirik itu Bu. Kata Nabi, at-tiaratus syirik, tiaratus syirik, 3 kali Nabi menyebutkan itu Pak. Tiaroh itu apa? Menganggap sial dengan sesuatu. Contohnya apa? Burung. Betul. Cuing, 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 cuing. Tandanya syirik itu Bu. Syirik. Ya, jangan yakin yang begitu. Kupu-kupu masuk ke rumah. Itu tahu Ibu gini. Jangan pernah yakin lagi yang begitu Bu, syirik yang begitu deh Bu ya. Lagi naik motor nabrak kucing Ustaz. Nggak jadi peginya. Kenapa? Nabrak kucing. Bisa celaka. Ini tiaroh yang begini Bapak Ibu ya. Jangan pernah kita yakin dengan bulan Safar, bulan sial. Bulan sepi pernikahan nggak ada Bu. Coba Ibu lihat ya, bulan Safar kemarin sebelum Rabiul Awal itu sepi janur Bu. Nggak ada. Artinya orangnya masih percaya begitu Pak. Ibu live di Parangtritis, jangan Parangtritis deh, di Pasar Baru. Ibu lihat nggak ada lift nomor 4. Liftnya Bu nomor 1, 2, 3, 3A. Langsung 5. Coba Ibu perhatikan, nggak ada di TSM, di BIP, di mall-mall yang bukan Muslim punya, itu nggak ada nomor 4 Pak. Kecuali di Mekah Madinah ada itu mah. Di situ nggak ada nomor 13, nggak ada. Nah, syirik-syirik tersembunyi begini, makanya Ibu suka baca Al-Maksurat kan ya? Maksurat Ustadz ya, zikir pagi petang Nabi itu harus selalu dibaca Bu ya. Ada buku kecil Bu, buku Al-Maksurat.
Itu kan zikir pagi petangnya Nabi. Di zikir itu ada kalimat begini, Bu. Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, ampuni jika saya pernah berbuat syirik dan saya tidak sadar itu syirik, saya tidak tahu ya Allah. Sering begitu kita, Bu. Punten ya, ari-ari di lampuan. Kalau pengen anaknya manis, kasih gula. Itu teh. Dah Bu, kita mah kadang suka berbuat syirik dan kita nggak ngeh, oh itu syirik. Lagi hamil muda 4 bulan, kemana-mana bawa gunting, banglai, bawa jarum, bawa cabai, cengek, tomat, bawa coet sekalian, Pak. Saya suka kesel Mbak Haji kalau begitu. Kan suka ada syukuran teh 4 bulan, Bu ya. 4 bulan kan ditiupkan ruh. Nah, waktu ngisi taklim teh sok kelihatan dia punya gunting teh kelihatan, Bu. Waktu ditanya, "Teh, kok bawa ini sih?" Jadi disatukan, diikat pakai kain. Kemana-mana dibawa. Kok bawa ini? Iya Ustadz, supaya enggak diganggu kuntil, si kuntil anak deh. Kan suka ngikutin katanya kalau lagi hamil. Syirik yang begitu, Bu. Ya Allah. Masih ada enggak yang begitu, Bu? Ada di sini? Enggak, insyaallah ya. Ini jangan sampai ada seperti itu ya. Ya, enggak boleh. Nanti kalau sudah hamilnya gede, ininya dilepas, cuman peringatannya apa? Jangan pakai anduk dililit, bisi, kelilit ari-ari, macam-macam Ustaz. Yang belum dapat jodoh jangan duduk di lawang, panto, ngalangan batur. Jadi banyak keyakinan. Makanya doa itu bacalah tiap hari, Bu ya, syirik. Ya, jadi bentuk kalau kita bahas syirik mah panjang lagi nih. Insyaallah lain waktu kita bahas macam-macam syirik yang masih termasuk. Ibu dulu pernah main ramalan anak, diketepok terus dikepel, dilihat ya bulet, oh anaknya teh 2 ya teh. Syirik yang begitu, Pak. Syirik. Ya, tangan gatel tanda korengan, tangan gatel ini tanda dapat duit, Ustaz. Nah, lagi makan kegigit, tek. Ini ngomongin saya. Kuping berdenging, bulu mata jatuh, ya gitu-gitulah. Ada yang kangen kan gitu. Jadi hati-hati betul dengan dosa yang satu ini. Ini bapak moyangnya dosa nih. Ya, dia bisa menghancurkan sekaligus amal kita. Selain syirik, apa coba musibah besar dalam agama? Punten ya, saya sebutkan ini karena memang ada di IG, ada di YouTube, ada. Ibu pernah lihat putri dari proklamator kita? Bukan, Sukma. Apa yang dia buat? Udah 70 tahun dia masuk Hindu. Ini musibah besar, Bu. Musibah. Ibu, kira-kira murtad itu amal yang dulu-dulu ada nggak, Bu? Kata siapa, Pak? Saya pernah digituin, Bu. Ada seorang, saya pernah ngisi di satu rumah sakit, ada pertanyaan dari punten ya, dari orang timur, orang Ambon lah pokoknya. Nanya begini, Ustadz, mama saya baru meninggal, kami mu'alaf Ustadz, kami mu'alaf. Saya sudah Islam, Muslim. Nah, mama saya waktu meninggal keluar lagi dari Islam, artinya murtad lagi Ustadz. Sambil nangis nih anak, Bu, kira-kira amal mama saya masih ada nggak Ustadz? Saya ditanya begitu, ambil nangis. Ini anak soleh teh begitu Ustadz. Dia mikirin mamahnya, mama saya masih ada nggak? Tapi umur 61, 60 tahun lebih 5 bulan murtad lagi, meninggal. Masihkah amal mama saya Ustadz? Boleh nggak saya mendoakan Rabbighfirli wali walidayya? Amalnya masih tidak, Pak? Murtad.
Ibu solihah dari kecil sampai 65 tahun. 65 lebih 3 hari meninggal, tapi sebelum meninggal murtad. Masih enggak yang ini nih? 65 ini. Yakin? Masa Allah enggak adil sih, Bu? Saya digituin, Bu. Saya bilang habis teh. Ah, Ustadz, masa mama saya juga kurban haji, pernah haji, Bu? Haji. Masa Allah enggak adil? Kata siapa, Ustadz? Ibu, kira-kira habis atau masih? Dihitung enggak yang amal-amal kemarin tuh? Habis. Yakin? Kata siapa, Bu? Ada di Quran? Ternyata, untung saya udah hafal ayatnya, Bu. Jadi buat senjata nih, yang dakwah-dakwah terus hafal ayat begini nih. Karena nggak hanya di sini, Bu, di Pontianak banyak, Bu. Pontianak itu ada satu kota namanya, Pak, Singkawang. Singkawang itu kota Amoy. Tahu Amoy? Amoy itu Cina. Wah, cantik, Pak. Masih muda, cantik. Banyak Singkawang teh, Bu. Nah, tidak sedikit orang pribumi kepincut, Ustaz. Datang ke bapaknya, pengen melamar nih anak. Apa kata bapaknya coba? Boleh, situ nikah sama anak saya. Tapi situ harus masuk Konghucu. Ada yang berani, Bu. Alasannya apa coba? Enggak apa-apa, Ustaz, saya tak Konghucu dulu. Nanti udah nikah, saya balik, saya tarik lagi. Luar biasa rencana Pak. Itu emang besar pahalanya, Bu, kalau bisa begitu mah. Tapi apa yang terjadi, Bu? Begitu sudah murtad, belum sampai dia balik lagi, malaikat maut datang. Persis ibu tadi itu. Makanya jangan coba-coba, Pak. Nah, di Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 217. Bagian pertengahan sampai akhir, apa kata Allah? Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah ulaika ashabun nar hum fi. Yang akhir pasti apal ibu teh. Hum fiha khalidun. Jadi kata Allah, barang siapa yang murtad dari agamanya dan dia mati dalam kondisi kafir, sia-sia amalannya, habis. Ini musibah dalam agama. Makanya, Pak, pernah dengar tidak hadis arba'in tentang takdir, Bu? Itu ada potongan kalimat hadisnya, ngeri saya, Bu, bacanya, Bu. Apa, Pak? Kata Nabi SAW, inna ahadukum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta yakuna ma bainahu wa baina illa dira'un fa ya'malu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Jadi kata Nabi, ada orang-orang yang waktu di dunia dia beramal persis seperti amalan-amalan penduduk surga. Ini nih amalan penduduk surga teh ini, Pak. Taklim, ngaji, hafalin Quran, hafal hadis Nabi, belajar bahasa Arab. Itu kan amalan penduduk surga. Sampai kata Nabi, antara dia dengan surga tinggal satu dhira'un, satu depak. Maksudnya kalau dia istiqomah sebentar lagi aja surga. Tapi apa yang terjadi? Ternyata di kitab menentukan dia bukan ahli surga, sehingga sebelum mati dia mengerjakan amalan ahli neraka. Masuklah dia. Ya Allah, Bu, amalan yang dilihat Allah itu penutup loh, Bu. Penutup loh. Allah enggak lihat masa lalu, Pak. Mau Anda dulu tukang zina, tukang mabok, tukang segala. Seperti Umar bin Khattab, Ibu, Pak. Umar bin Khattab mas segala tukang kan gitu. Tukang bikin berhala, anaknya hidup-hidup dibunuh. Umar. Tapi apa yang terjadi sama Umar? Sekarang makam beliau sebelahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah enggak pernah, yang penting sekarang. Semua kita pasti pernah punya masa lalu, yakin saya. Ya, ibu enggak ujuk-ujuk soleha begini, ya. Ngaku enggak, Bu?
Iya pasti, ibu nggak ngaku juga kelihatan ya wajah-wajah masa lalu penuh cerita ini Pak. Nggak apa-apa Pak, saya juga punya masa lalu. Yang penting mas sekarang tobat. Dulu teh tiap hari karaokean terus, dulu foto di medsos buka begini buka baca gitu. Sekarang ibu solihah begini. Tapi jangan khawatir Bu, Allah tidak melihat masa lalu. Yang penting sekarang tobat, pakai amal soleh. Oke, berapa sudah tuh musibah agama? 2. Pertama syirik, yang kedua murtad. Makanya doa muqallibal teh ibu baca terus. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balik hati, tetapkan hati saya istiqomahkan dalam agama ini. Terus yang ketiga, bentuk musibah dalam agama, kata Nabi SAW, innallaha yubghidu, Allah itu sangat benci. Ibu kalau dibenci Allah itu udah musibah di atas musibah itu Bu. Ternyata kata Nabi, innallah, sesungguhnya Allah yubghidu, benci, sangat benci. Jarang Nabi pakai kalimat begitu Bu. Nabi kadang-kadang menyampaikan innallaha la yuhibbu, sesungguhnya Allah enggak cinta. Tapi ini benci. Benci. Siapa Bu yang dibenci Allah ini? Ternyata alimun bid dunya jahilun bil akhirah. Orang-orang yang dibenci Allah itu urusan dunia dia sukses, tapi urusan akhirat nol jeblok. Titelnya S1, S2, S3, S berapa sih S nih Bu? Banyak S-nya Pak. Cuman begitu baca Quran, ada nggak yang begitu? Banyak Bu. Awam betul. Kenapa saya sampaikan gini Ustadz? Saya baru kemarin ngisi taklim, kebetulan ngebahas masalah waris. Saya sampaikan An-Nisa ayat 10 sampai 14. Ternyata ada pertanyaan Bu. Mohon maaf, saya ngaji diundang tapi rumahnya besar. Rumahnya besar itu artinya dunianya, wah sukses lah Bu dunianya Bu. Cuman pertanyaannya aneh. Ustaz, pembagian waris 2:1, laki 2, perempuan 1, itu kan zaman dulu ya Ustaz ya. Ngomong begitu Bu, laki-laki. Ya mangga, terus Pak saya bilang. Itu kan Al-Quran menerangkan 2:1. Ini kan zaman waktu turun Quran ya, ngomong begitu. Terus maksud Bapak, enggak, gini Ustaz, kan sekarang ini kan sudah beda zamannya, seperti tidak relevan ini ayat. Apa tidak ada upaya dari ulama untuk mengijtihad untuk ya Allah ini udah sampai sebegitu Bu, Allah dikritik coba Pak. Allah 2:1 teh enggak adil, Allah teh salah. Sekarang enggak relevan, salah. Luar biasa Bu, tapi titelnya Masya Allah. Kan yang digembar-gemborkan jil kan itu Pak. Harus ada beberapa ayat yang dikritisi, diantaranya ayat tentang waris. Tahu jil? Jil itu kalau kata Pak Atian mah jaringan iblis. Laknatullah. Dan begitu Bu, saya ya Allah sampai sedih saya Bu, masa mau dirubah? Kan saya punya anak 3 Ustadz. Saya sebelum saya meninggal nanti saya mau pesankan sama mereka, udah bagi rata aja lah biar gak ribut. Itu menyalahi nggak Ustadz? Begitu. Ya repot Bu kalau mau jawab begitu mah. Kita harus dari akarnya dulu, dari nol dulu menjelaskan tuh. Jadi nggak bisa membedakan mana waris, mana hibah, mana wasiat, itu kan beda, Ustaz, beda jauh. Nah jadi maksud saya ada orang-orang yang dunianya luar biasa, tapi masalah agama sangat-sangat, sampai nanya begini, Ustaz, sholat jenazah itu berapa rakaat? Bayangkan Pak, ini kan pertanyaan anak TK aja nggak begini Pak.
Sholat jenazah berapa rakaat yang sohihnya? Ya Allah. Kalau nanya rakaat, apalagi doa sholat jenazah, nggak ada yang apal satupun, Bu. Saya tes sekeliling, ibu-ibu, ayo kita baca, bapak-bapak. Sok, takbir pertama tahu Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga mahuleng ya, ketiga, keempat ibu, ya Allah, Bu, ada orang begini, Bu. Dan kalau ibu kan bakal meninggal, Bu, kita meninggal, Pak, jangan sampai kita punya anak nggak kenal sholat jenazah. Yang paling afdol itu jadi imam itu anak laki, Pak. Boleh sih kalau emang, tapi beda rasanya, Pak. Saya menyolatkan almarhum ayah di Kopo Permai, meninggal ayah saya masa Covid kemarin, dengan menyolatkan orang-orang lain beda, Bu. Kalau ayah saya ya Allah beda. Maka jangan sampai punya anak dunianya sukses, akhirat nggak kenal mendoakan orang tua. Ustaz, musibah. Surat 64, buka surat 64, ayatnya ayat nomor 14. Itu tuh musibah besar. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Surat 64 ayat 14, juz 28. Wahai orang yang beriman, hati-hati Anda. Allah, Bu. Ayat 14. Nanti di hari kiamat ada suami sama istri berantem, anak sama orang tua ribut di hadapan Allah. Kenapa? Ini anak gak dididik agamanya. Jadi Bapak Ibu jangan merasa aman, saya udah ahli masjid Ustaz. Oke, Bapak Ibunya soleh, solihah. Anak sholat subuh di rumah gak dibangunin, dibiarkan. Nah, siap-siap tuh, Bu. Jadi bom waktu. Nanti di hadapan Allah dia bakal nunjuk orang tuanya tuh, ya Allah, saya nggak mau di neraka sendiri ya Rabb. Saya anaknya dia ya Allah. Saya nggak sholat bukan nggak mau sholat, nggak diajar sholat ya Allah. Nggak dididik agama saya menuntut hak saya ya Rabb. Saya buat maksiat nggak dilarang ya Allah. Nggak jadi masuk surga orang tua, Pak. Gara-gara apa? Anak. Makanya musibah besar, Bu. Ya bukan nggak boleh sih pendidikan S1, S2 bagus, doktor, profesor keren. Cuman jangan sampai nggak kenal sholat jenazah, nggak bisa baca Quran, nggak bisa. Ini menyimpan bom waktu yang begini, meledak. Kalau anak nggak diajar agama, orang tua meninggal, yang dipikirin apa? Itu dia, harta, waris. Nanti mobil itu buat siapa? Nanti rumah di sana ribut masalah. Musibah besar dalam agama. Ya Bu ya, perbanyaklah banyak doa-doa. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau timbangkan musibah besar dalam agama kami ya Allah. Terus yang terakhir aja lah ya, udah jam 9, nanti buka tanya jawab. Yang terakhir bentuk musibah dalam agama, apa itu Bu? Dalam surat ke-6 Al-An'am ayat 125. Ini musibah besar juga nih dalam agama. Surat ke-6 ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Ada Bu? Ketemu surat ke-6 ayat 125. Apa kata Allah? Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang aku berikan hidayah dalam hatinya, aku akan buat hati orang itu mudah melaksanakan perintah-perintah Allah.
dibuat lapang. Enteng Pak, Bapak bangun malam, yang lain pakai beker, Bapak nggak perlu beker. Ya, yang lain berat, saum Senin Kamis, Bapak teh ringan, Ibu enteng Senin Kamis teh. Itu tanda hidayah teh full. Kalau baterai HP mah lagi full, habis dicas full. Tapi sebaliknya kata Allah, barang siapa nih lawan yang tadi, aku tarik kembali hidayahnya, aku jadikan hati orang tersebut berat, nyesek, engap, mau melangkah ke masjidnya berat Pak Haji, persis seperti nanjak ke langit kata Allah. Itulah orang-orang yang aku azab kata Allah. Jadi azab itu Bu bukan tsunami. Kalau tertimpa orang beriman itu teh bukan azab. Gugur dosa, naik derajat. Meninggal kena tsunami, syahid. Azab yang asli itu Pak, menjelang maut, meninggal semakin maksiat, makin jauh dari Allah. Dulu mah rajin, sebelum meninggal maksiat terus. Na'udzubillah. Ini ngeri Pak, banyak kejadian begini Pak. Dulu taat, nggak enak dengarnya Pak. Saya sering dinasihati guru saya begini Pak, kamu jangan kecil hati. Saya paling seneng, lebih respect sama bekas bajingan daripada bekas kiai. Oh, saya ingat terus tuh pesan itu Pak. Saya lebih hormat, lebih respect kalian-kalian ngomongnya bekas bajingan Pak. Kenapa? Karena waktu itu di pesantren Abah Anom, tahu Suryalaya, tempat Abah itu narkoba, betul. Jadi dikumpulkan semua santri, apa kata Yai, lebih bagus bekas bajingan daripada bekas kiai. Bekas bajingan mudah-mudahan jadi kiai. Bekas kiai nggak enak Ustadz dengarnya bekas kiai. Dulu sih kiai, sekarang suaranya udah nggak ada. Nggak kemana-mana ini Mabuk ya. Nggak ke kiai siapa, pokoknya dulu kiai lah pokoknya. Dulu mah kenceng tuh, haram, haram. Begitu udah naik, halam, halam, haram halal yai, halam. Jadi berat, jadi pelok. Kenapa? Karena jabatan. Makanya mendingan bekas bajingan daripada bekas kiai. Makanya ibu pernah lihat orang meninggal waktu baca Al-Muluk di YouTube? Ada tuh, ada di rumah Ibu Khofifah yang dibaca Al-Muluk lagi Ustaz, sampai ayat ketiga meninggal kan ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dia lepas mic-nya meninggal. Al-Muluk dibaca Bu. Barang siapa baca Al-Muluk setiap hari akan dihindarkan dari siksa kubur. Ibu pernah dengar hadis ini? Ibu mulai malam ini ya, jangan berani tidur sebelum baca Al-Muluk ya, Al-Muluk. Kenapa? Karena kita ada kemungkinan meninggal ketika bobo. Ah, kata siapa Ustaz? Ya kata Allah. Allah yang berpesan, hati-hati dengan tidur malam Anda. Surat 39 ayat 42. Lihat tuh. Makanya tidur kita harus ditutup dengan Al-Muluk. Kenapa? Karena kata Allah, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Tuh lihat ayatnya Bu. Surat 39 ayat 42 Ustaz. Allah memegang ruh orang yang meninggal, dan yang belum wafat aku pegang ruhnya juga ketika dia tidur. Jadi kita tidur teh ruh dipegang Allah, bersatu dengan yang sudah wafat. Makanya suka ketemu mimpi. Saya sering ketemu almarhum ayah saya lewat mimpi. Sering, kenapa? Disatukan. Terus kata Allah, fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalim musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kalau orang tidur ini waktunya belum habis, aku balikan. Kalau waktunya sudah selesai, aku tahan.
Coba ini ayat pikirkan, kata Allah. Udah kita mah belum kenyang, belum bisa bobo, bukain kulkas terus. Udah kenyang, nonton TV, tidur, maut ibu. Kan nggak bonafit atuh Pak. Makanya tutup dengan al-muluk, ya jangan berani tidur Bu. Meninggal, makanya kalau janji besok insya Allah. Kenapa? Orang meninggal tidur ada nggak Bu? Banyak sekali. Saya pernah cerita, kalau nggak saya sampaikan di sini ya. Jemaah umroh saya pernah meninggal Ustaz. Saya pernah bawa jemaah wafat, bayangan Bu, meninggal setelah tawaf, sa'i, malam Jumat, meninggal malam Jumat. Imamnya imam Masjidil Haram yang nyolatin puluhan ribu sedunia. Orang mana? Orang Cirebon. Makanya meninggal teh aneh Bu. Meninggal tuh ada 3 misteri meninggalkan ya. Misteri tempat, cara, waktu. Meninggal tuh. Ibu di mana meninggal? Wallahu alam. Walaupun ibu sudah siap lubang di San Diego. Kan mahal Ustaz ya, San Diego teh mahal Pak. Ya itulah pokoknya San Diego, San Diego. Itu satu lubang ada yang 1 miliar Pak. Ada yang 800 juta, 600 juta. Entah apa beda Pak. Ada AC menurutnya. Ada AC rada mahalan menurut. Walaupun udah siap di mana, tapi siapa yang mengisi itu Pak? Wallahu a'lam. Enggak ngerti. Dan ternyata jemaah saya ini yang wafat Ibu, bayangkan Bu, habis fit 55 tahun. Habis tawaf, sa'i, apa kata beliau? Ustadz saya capek, anterin ke hotel yuk. Hotel kami sebelah Masjidil Haram, Hotel Anjum. Begitu nyampe Anjum, saya persilakan istirahat, ganti ihram, mandi, makan snack, tidurlah bapak ini. Kami balik lagi ke Haram sampai Isya. Beres Isya, pas pulang ke hotel, ditelepon sama teman kamar, Ustadz Pak Abdul nggak bangun lagi Ustadz. Ah masa? Saya lari ke kamarnya Bu, saya goyang-goyang, saya pegang lehernya Ustadz, dingin, meninggal Bu. Ya Allah, itu pengalaman pertama tuh bawa jemaah wafat. Sambil bungkus jenazah pakai selimut hotel, itu sambil mikir saya Bu, ini pasti bukan kebetulan nih orang, pasti punya amalan rahasia. Nggak mungkin Bu, kok orang sudah sakit parah pengen meninggal di tanah suci, belum tentu meninggal Bu. Orang bapak-bapak pasang ring 4 Ustaz, 4 ring jantung, 90% penyumbatan pembuluh ke jantung. Kata dokter, bapak nggak boleh umroh, resiko tinggi Pak. Dok, izinkan saya umroh, saya pengen meninggal di sana. Sama saya, tawaf sa'i bareng saya, apa yang terjadi Bu? Balik deh, nggak meninggal. Makanya meninggal di tanah suci mah nggak bisa direkayasa Bu. Ternyata salah satu amalan beliau apa? Setelah ayah saya hijrah, kata anaknya, dulu mah ya kayak kita ginilah, ya Senin Kemis sholat nanti bukan saum, kadang saum kadang enggak, sholat Nabi Daud, kadang sholat kadang enggak. Ayah saya begitu dulu Ustadz, ngomong begitu tuh. Nah setelah hijrah, amalan ayah saya diantaranya selalu rutin baca Al-Muluk. Ibu baca Al-Muluk ya. Wafat kita insya Allah dijaga Allah di tempat yang indah insya Allah. Makanya penutup doa masih dalam doa hatam Quran itu ada doa. Kalau tadi 3 paragraf dari bawah, kalau ini 3 paragraf dari atas. Nanti lihat di rumah doa hatam Quran, paragraf ketiga dari atas ada doa indah. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yauma alqaka fihi. Pernah dengar doa itu? Ada di Quran itu ada ya? Ada. Ibu, ini doa kalau kita dapat 3 ini insya Allah pasti husnul khotimah. Allahumma ja'al, ayo Bu. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu
wa khaira ayyami yauma alqaka fihi. Artinya Bu ya, ya Allah jadikan umurku yang terbaik akhirnya ya Allah. Jadikan amalanku yang terbaik penutupnya, dan jadikan hari terbaik hari saat aku berjumpa dengan Engkau. Ih, rugi nggak baca ini Bu? Nabi yang ajarkan loh Pak. 3 umur terbaik, amal terbaik, hari terbaik. Itulah yang didapat oleh Mang Odet almarhum. Mang Odet meninggal hari apa Bu? Jumat. Punya wudu, lagi sholat tahiyatul masjid mau khutbah. Ih, indah Bu. Mintalah sama Allah ya, supaya Allah tutup usia kita umur terbaik, amal terbaik, hari terbaik. Pilihkan ya Allah. Ya, karena sudah jam 9 lewat, barangkali ada pertanyaan, mangga dari Ibu boleh ya, satu ya, Bapak satu dulu, nanti Ibu ya. Ya, mangga. Mimpi. Ya. Ya. Iya. Hmm. Hmm. Ya. Syirik tadi. Ya, bagus pertanyaan ini ya. Ya, turun Kang. Bagaimana kita menyikapi mimpi? Ya. Lihat pertama, jika yang dipesankan tidak bertabrakan dengan syariat, ya, ikuti. Hatta bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sering dengar, jika Anda bermimpi bertemu Rasulullah, beliau tidak akan bisa diserupai oleh setan, kan gitu ya? Nggak bisa diserupai. Tapi kalau setan mengaku Rasul, bisa nggak? Bisa Bu, bisa. Kita ketemu dalam mimpi sakolebat, mengaku ana Rasulullah, saya Rasulullah. Boleh kita percaya? Lihat pesannya apa. Kalau pesannya nanti kalau pindah rumah, jangan lupa pasang bubur merah putih di setiap pojokan. Ini jangan pernah diikuti yang begini Pak. Apalagi janganan kita, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah suatu saat berjalan dipayungi oleh awan. Ternyata ada yang berseru di awan itu, ya Jailani, sudah sekarang bagi Anda tidak ada perintah sholat lagi, saya Tuhanmu. Sekarang yang haram untukmu jadi halal. Silakan kerjakan semaumu. Anda sudah sampai makom yang dekat dengan aku. Saya Tuhanmu. Syekh Abdul Qadir ngambil sendal disambit, Ustaz. Anta iblis. Gak mungkin Allah nyuruh berhenti. Nabi Muhammad aja gak disuruh berhenti sholat. Masa saya disuruh berhenti sholat? Artinya Bu, setan itu bisa mengaku, jangankan Nabi, ngaku Tuhan, ngaku Allah. Makanya bagaimana menyikapi mimpi? Lihat pesan dalam mimpi itu apa ya. Kalau emang pesannya kebaikan, kan pernah dimimpikan seseorang Bu ya. Karena apa? Karena dia punya utang. Si mayitnya punya utang. Pernah diceritakan sama Nabi SAW, seorang meninggal, kemudian dia datang ke saudaranya dalam mimpi, ngasih tahu, saya punya utang sama tukang kuda di sana. Nah, di bawah meja saya ada duit tuh. Anda ambil duit itu terus bayarkan ke sana. Ternyata pas dilihat bener ada tuh duit, dibayarkan, ditanya ada utang. Ya, abang Anda punya utang. Nanya ke Nabi SAW, kata Nabi, jadi orang-orang yang soleh ini wafat, kalau ketemu dengan seseorang yang masih hidup, lihat pesannya dulu. Kalau nggak menabrak syariat,
jalankan. Misalnya pesannya nanti sambung silaturahmi ya sama keluarga Abah, jangan putus. Oke, kita taati. Tapi kalau sudah yang kira-kira aneh-aneh lah gitu ya pesannya, nanti kalau udah Anda jangan terlalu rajin ke masjid ya, nanti bisa banyak berat ujian. Nah persis dengan yang mau bunuh diri tadi tuh, begitu tuh. Sering didatengin mimpi orang soleh dan disuruh stop ibadah. Kenapa? Allah teh udah gak sayang sama Anda. Pakai dalil lagi bu, dalilnya surat Al-Ahzab ayat 10 ayat 11. Kan begitu. Makanya kalau kita sedang ditimpa ujian Pak ya, jangan sampai Anda memikir yang bukan-bukan kepada Allah. Nanti setan akan masuk ke hati Anda mengatakan apa? Inna rasulullahi illa gurura. Allah sama Rasul teh bohong. Udah jangan percaya, makanya jangan soleh-soleh teuing. Kalau soleh mah banyak ujianna. Kan sering begitu Bu, termasuk nih anak yang mau bunuh diri tadi tuh. Dia udah mulai hijrah, mulai taat, ujian besar, masuk dalam hatinya, Allah teh bohong Ustaz. Katanya kalau saya hijrah mau nolong. Setan itu tuh. Apalagi dalam mimpi sering begitu. Udah tong soleh teuing. Itu ayatnya Al-Ahzab ayat 10, 11, 12. Kalau ujian nyesek sampai tenggorokan, Anda pasti berprasangka yang bukan-bukan kepada Allah. Saat itulah setan dan orang munafik akan mengatakan, sesungguhnya janji Allah dan Rasul teh bohong. Udah jangan, balik deh. Nah makanya kembali ke pertanyaan tadi, lihat pesannya Pak ya, pesannya baik ikuti. Kalau pesannya kira-kira menabrak syariat, sudah jauhi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mangga perwakilan ibu-ibu. Ya. Ya, kewajiban. Ya. Iya, ya hatur nuhun Ibu. Tugas orang tua itu tidak berhenti dalam kaitan hal. Jadi ada kan hubungannya ada dua ya, hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallah itu enggak pernah putus walaupun anak sudah rumah tangga. Apalagi kalau kelihatan nih anak kok setelah nikah asa jarang kelihatan ke masjid. Ibu harus masuk di situ. Ya, kita bukan mencampuri urusan, enggak. Urusan dunia mah enggak boleh, kan gitu ya. Kecuali kita diminta pendapat sama tuh anak. Tapi kalau urusan agama, jangankan kita, Nabi Ibrahim melihat putranya setelah nikah, ternyata nih anak jadi agak kurang. Apa pesan Ibrahim kepada istri putranya ini? Pesan, enggak tahu nih yang datang nih abahnya Ismail. Begitu datang, pesankan kepada anak saya, kepada suamimu, tolong ganti palang pintunya, kan gitu. Anaknya faham, ganti palang pintu. Oh, berarti suruh ganti istri, diceraikan Bu. Kenapa? Karena setelah ragak kendor ibadahnya. Jadi boleh kita masuk di area itu Pak. Kalau nih anak sebelum nikah teh rajin baca Quran, setelah nikah kok jadi kayak begini ya. Nah itu terus ingatkan terus. Jadi tidak ada batas, kan udah rumah tangga Ustaz, udah menentukan, iya itu urusan dunianya silahkan, tapi urusan akhirat kita akan terus. Apalagi punten ya anak ibu perempuan, dan punten tidak menutup aurat. Itu Bu, ngeri Pak. Orang tidak tutup aurat itu ternyata yang diseret ke neraka teh ada 3 laki-laki. Pertama bapaknya, kedua anak lakinya, ketiga pamannya. Itu bakal ketempuhan di hadapan Allah. Kenapa? Ini anak gak pakai tutup aurat, tapi udah diingatkan terus Ustaz, tapi gak nurut. Nah itu bab lain. Yang penting kita sudah ikhtiar, karena hidayah teh mutlak milik Allah. Surat Al-Qasas ayat 56. Muhammad, kau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Jangankan kita, Nabi Muhammad gak bisa, kata Allah. Jadi tugas kita selain mengingatkan, berdoa, minta sama Allah. Ya, bangun malam ibunya, mintakan sama Allah. Gitu Bu ya.
Wallahu a'lam bishawab. Cukup mungkin Pak ya, karena sudah jam 10 kurang. Kita cukupkan ya jam 10 kurang gitu. 10 kurang 45. Oh, mangga ya, silakan. Nah, mimpi dikejar ular, tanda dapat jodoh. Terus mimpi bakal dapat rezeki. Syirik tidak, Mak? Syirik, Bu. Jadi tidak pernah ada petunjuk seperti itu. Kalau mimpi begini bakal begitu. Ini bakal mimpi gigi patah yang bawah. Berarti pokoknya gitulah ya. Ada yang meninggal. Nah, itu syirik yang begitu. Kalau ibu mimpi jelek gimana doanya? Banyak ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan diceritakan besoknya, ya. Jadi mimpi buruk itu dari syaitan dan jangan Nah, istikharah gimana jawaban istikharah, Pak? Ada yang melamar dua. Ada namanya satunya Dani, punten ya. Satunya Asep misalnya. Asep dan Dani. Mana nih pilihan? Istikharah Tah, jawaban istikharah kapan? Bukan mimpi. Tergantung. Kalau Anda sebelum tidur mikirin Asep, pasti yang kerekam Asep deh. Yang kalau jadi jawaban istikharah tidak selalu harus mimpi, tapi kecenderungan hati. Ya, cenderung hati. Saya teh mikirin Asep tapi kok yang muncul teh Dani lagi. Jadi seraknya ke siapa nih? Nah, itu cenderungnya kemana? Itu istikharah. Ya, bukan selalu harus mimpi. Jadi bukan jawaban mutlak. Saya mimpinya itu terus. Ya sebelum tidur Anda mikirin itu. Ya pasti yang datangnya itu. Gitu ya. Jadi sebelum tidur pokoknya baca Al-Muluk aja ya. Insyaallah mudah-mudahan kita diwafatkan semua dalam kondisi terbaik insyaallah. Ya, itu saja Ustaz yang disampaikan, mudah-mudahan ada guna manfaat ya. Hati-hati dengan musibah-musibah yang disebutkan tadi ya. Syirik, murtad, kemudian jahil dengan agama, kemudian apa lagi, Bu? Enggak dicatat? Allah benci kepada orang yang dunianya sukses, akhiratnya bodoh. Ya, itu yang disebut dengan musibatu fiddin. Ya, itu saja, mudah-mudahan ada guna manfaat. Mohon maaf atas segala hilaf salah saya. Kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan Allah kabulkan doa di akhir majelis ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka bi anni lakal hamdu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل خير أمورنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم ألقاك فيه اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا الله اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا واجعل الأكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا الله اللهم انصر المجاهدين في فلسطين يا الله اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمن ربنا أفرغ علينا الصبر ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قولوا قولي هذا واستغفر الله ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته